Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, kita bisa berkumpul di sini bersama sahabat-sahabat yang notabene adalah merupakan kader-kader dari Gerakan Pemuda Ansor, utamanya di Kabupaten Brebes ini. Dalam acaranya Ansor Podcast untuk memperbincangkan masalah-masalah yang terkait dengan pedesaan. Sebab bagaimanapun Ansor yang merupakan badan otonom atau Banom dari NU itu mempunyai jumlah anggota yang cukup melimpah. Dalam NU Online itu melansir ada sekitar 7-10 juta anggota. Dan mayoritas dari para kader atau anggota Ansor tersebut adalah terdapat di pedesaan. Untuk itu jelas bahwa kader Ansor itu yang berbasis di pedesaan adalah merupakan sebuah potensi yang sangat besar. Untuk itu hari ini kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan beberapa narasumber. Bisa kita perkenalkan, yang pertama telah hadir di sini adalah sahabat Bayu Rohmawan. Beliau itu adalah merupakan ketua dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes. Selamat siang Mas Bayu. Sehat keadaannya? Ada kemudian yang kedua telah hadir juga, yaitu seorang kader Ansor juga. Beliau merupakan ketua dari pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Pepatan selama dua periode ini. Kemudian sekarang aktif menjadi pembina dari Ansor ranting di Pepatan. Aktif sekali. Jadi bisa dikatakan di Pepatan ini ya beliau merupakan nafas atau jiwa dari Ansor di Pepatan ini. Dan kebetulan sekali beliau sekarang menjabat sebagai kepala desa di Desa Pepatan ini. Siapa lagi kalau bukan sahabat dari Muhammad Abdul Ghafur. Selamat siang. Selamat siang. Mas Ghafur ya? Iya. Mas Ghafur. Kemudian ada juga di sini tentu saja adalah sahabat Lutfi Nazaruddin Maksudi. Maksudinya jangan sampai kelupaan. Lutfi Nazaruddin Maksudi. Beliau saat ini menjabat sebagai bendahara dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes dan juga merupakan koordinator kecamatan pendamping desa, sehingga sangat relate sekali untuk kita datangkan di perbincangan kali ini. Beliau Lutfi Nazaruddin ini aktif di pendamping desa. Selamat siang Mas Lutfi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat ya. Ya, demikian adalah tiga narasumber kita yang akan kita korek keterangannya pada hari ini. Sahabat semua, untuk yang pertama kita karena akan menyoroti tentang hal ihwal tentang pedesaan, mungkin yang pertama kita akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Mas Ghafur ya. Mas Ghafur yang merupakan adalah kepala desa dari Desa Pepatan ini yang saat ini adalah merupakan tuan rumah, karena podcast Ansor ini kita menyewa tempat di Pemdes Pepatan ini. Kita panggilnya Mas Ghafur ya. Mas Ghafur. Jadi bagaimana sih selama pengalaman Mas Ghafur ini, bagaimana sih tata caranya, bagaimana sih caranya untuk mengelola sebuah pemerintahan desa yang baik itu seperti apa, Mas? Monggo, mungkin bisa dijelaskan di sini. Jadi ini sebelumnya para senior yang ada di samping kanan kiri saya, ada Ketua Umum Pimpinan Cabang Ansor Kang Bayu, luar biasa. Dengan samping sebelah kanan saya ada Mas Lutfi Nazaruddin, juga sama, pernah berkiprah bareng di pendamping desa. Jadi pertanyaan dari bosnya cukup menarik ini, ceritanya nih Kang Lutfi ini. Jadi dia Kang Bayu juga tertarik juga ini dengan desa nih ya. Kaitannya dengan desa tadi ya, kaitannya dengan
pengelolaan Desa yang desa baik itu yang seperti baik. apa? Jadi gini, ini supaya masyarakat sudah tahu terkait dengan pengelolaan desa yang baik. Jadi bagaimana caranya sebuah pemerintahan desa itu bisa mengelola roda pemerintahan desanya dengan cara yang baik yang seperti apa? Yang pertama, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi semuanya itu harus melengkapi ini, keikutsertaan semuanya harus ada sinergitas, kemudian melibatkan semua unsur masyarakat. Jadi semua masyarakat itu kita libatkan. Nah, makanya di dalam sebuah proses pembangunan yang ada di desa, contoh saja di dalam membuat sebuah dokumen anggaran pendapatan belanja desa, ini kebetulan ada mas pendamping ini. Ini kan diawali dengan kegiatan musgus dulu, mengikut sertakan semua masyarakat dari tiap dukuhan atau RW. Dari musgus itu kita bentuk lagi yang namanya rencana kerja pemerintahan desa (RKPD) seperti itu. Kemudian sampai menjadi sebuah dokumen anggaran pendapatan belanja desa. Jadi semuanya itu pemerintahan desa yang baik ya tadi, efisien, efektif, transparan, akuntabel seperti itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian transparan, ini yang paling penting juga ini transparan. Artinya semua pagu anggaran kegiatan apapun itu masyarakat punya hak untuk tahu, untuk mengerti dan paham semua kegiatan dengan nilai kegiatan seperti itu. Jadi saya yakin lah ketika emang pemerintah desa bisa melaksanakan tadi apa yang disampaikan oleh host ya Pak Ustadz Rosidin ya terkait dengan dari pengelolaan desa yang baik tadi dengan mengikuti alurnya, aturannya seperti itu. Jadi harus efisien pemerintahan desa. Efektif harus efektif di dalam pengelolaannya, kemudian secara transparan terbuka terhadap masyarakat, ada pertanggungjawaban akuntabel seperti itu dan melibatkan unsur masyarakat seperti itu. Jadi ada keterwakilan unsur masyarakat di dalam proses pembangunan mulai dari awal perencanaan hingga nanti pada saat proses pelaksanaan kegiatan. Saya kira seperti itu. Itu bentuk transparansinya itu bagaimana? Itu melewati apa gitu? Medianya berupa apa? Cara menyampaikan kemajuan atau program yang telah dilaksanakan oleh Pemdes kepada masyarakat itu lewat apa? Ya, jadi gini, ini sangat tepat sekali. Di zaman yang sekarang ini kita emang harus melek informasi, melek dengan IT ya. Karena masyarakat sekarang hampir semuanya akan pegang gadget ya, HP, Android. Jadi semua bisa mengupdate informasi terkait dengan kegiatan atau informasi apapun itu. Jadi terkait dengan tadi wujud dari transparansi ini mestinya setelah proses awal hingga akhirnya penetapan APBDes itu BPD beserta pemerintah desa harus mempublikasikan seperti itu. BPD beserta pemerintah desa harus mempublikasikan, menginformasikan kepada masyarakat dengan apa? Bisa melalui media sosial, bisa melalui pemasangan banner, paparan transparansi, paparan informasi. Di situ dipapanglah di tiap-tiap sudut desa ada yang namanya papan informasi tentang APBDes, tentang realisasi penggunaan dana desa, tentang APBDes yang masyarakat akhirnya tahu. Nah, itu adalah wujud bagian dari transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Jadi kita tidak bisa lepas dari peran BPD karena fungsinya itu adalah harus bekerja sama antara pemerintah desa dengan BPD di dalam proses pengawasan juga. BPD tidak fungsi itu, kemudian ini menjadi tanggung jawab bersama karena sudah ditetapkan APBDes, kemudian harus dilaksanakan yaitu menginformasikan kepada masyarakat tadi dengan cara tadi secara transparan kita informasikan, kita sosialisasikan ini loh APBDes desa kita senilai sekian, 1 miliar sekian. Apa sih penggunaannya apa saja? Oh, per bidangnya ada semua, kegiatannya ada, nilainya sekian. Nah, kita akan bersama seperti itu. Ya, jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan informasi juga dengan adanya tadi yang disampaikan bahwasanya secara transparan terkait dengan kegiatan dan penggunaan anggaran tersebut. Ya, termasuk di sini adanya podcast ini juga kan termasuk transparansi ya. Betul. Ya. Ini juga bagian dari harapan kami kenapa kami membuat ruang seperti ini, ruang publik, ruang untuk bisa kita berdiskusi
kami namakan podcast Pepatah on Fire kan seperti itu, supaya nantinya kami juga kegiatan-kegiatan bisa dengan para senior-senior kami, contoh pada kesempatan siang hari ini bisa saling berdiskusi lah, memberikan informasi, adapun hal-hal yang bisa diinformasikan kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat Ansor khususnya, ini loh sahabat kita yang ada di sini. Nah, kita sama punya peran yang sama, fungsi yang sama, kemudian bisa memberikan sebuah contoh kepada sahabat-sahabat dan kepada masyarakat pada umumnya terkait dengan adanya ruang podcast ini mempunyai asas manfaat. Nah, saya kira bisa memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Iya, terus Mas Gofur, terkait hal tersebut itu kan sebuah teori itu, ya kan teori. Nah sekarang kita juga pengen tahu apa saja sih program yang sudah dilaksanakan oleh Pemdes Pepatah tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Dari awal ya, kami menjabat di tahun 2020 ini, Mas Ketua, Mas Lutfi. 2020 saya duduk di sini tanggal 1 Maret 2020. Kemudian tanggung jawab kami yaitu di dalam menyusun yang namanya RPJMDes. Itu adalah bagian dari visi misi kepala desa yang fungsinya untuk satu periode kita menyusun langkahnya apa saja, program yang akan dituangkan apa saja. Dan secara kebetulan kami dalam menyusun RPJMDes tersebut semuanya hampir 50% lah. Sampai sekarang di 5 tahun kami berjalan menjadi kepala desa sudah mulai tersentuh. Jadi ada visi misi yang sudah dilaksanakan, ada yang belum terselesaikan, kan seperti itu. Jadi langkah-langkah itu yang akhirnya menjadi terobosan kami, menjadi harapan kami untuk bisa menata desa Pepatah lebih baik lagi dan lebih makmur sejahtera. Kemudian ditambah visi misi kami juga menuju bidang keagamaan yang lebih baik lagi. Nah, jadi dalam hal itu juga kami akhirnya menemukan sebuah harapan yang dari awal 2020 desa kami dengan penilaian SDGs, kalau tidak salah desa berkembang, betul Pak. Kemudian bertahap di 2021 menjadi desa maju, 2022 desa maju, 23 maju, 24 maju, dan 2 minggu kemarin kami diinformasikan Pepatah sudah menjadi desa mandiri. Ini syukur alhamdulillah. Jadi Tangan dong. kami patut bersyukur karena bukan jerih payah kami, ini adalah upaya semua. Karena ada hal penting yang perlu kami sampaikan, sebuah keberhasilan pemerintah desa itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, pemerintah desa, kelembagaan desa, dan masyarakatnya. Jadi kalau 3 hal penting ini bersatu, bersinergi, saya kira untuk bisa menuju desa yang lebih baik lagi, lebih makmur sejahtera, insya Allah dengan mudahnya insya Allah bisa. Amin, amin. Ya tentunya untuk sebuah program dan pembangunan desa tentunya harus ada juga pengawasannya ya. Termasuk di situ adalah seorang pendamping desa, itu sangat betul. Nah untuk itu karena di sini juga alhamdulillah hadir juga seorang koordinator kecamatan Korcam pendamping desa, yaitu Mas Lutfi. Maka sekalian juga kita ingin menanyakan, sebenarnya tugas pokok dari pendamping desa itu apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih izin Pak Ketua, Pak Kades, sahabat saya. Ngomong tentang pendamping desa ya. Tadi saya sangat aplaus sekali yang disampaikan oleh Pak Kades, sahabat saya. Begitu jelas beliau menyampaikan tentang prinsip-prinsip pengolahan pemerintahan desa ya. Ini kalau tidak suka baca nggak akan paham. Nah, kalau sudah baca berarti dilaksanakan di pemerintahannya, bukan hanya sekedar teori. Ngomong tentang pendamping desa apa sih tugasnya? Ya, ketika ngomong pendamping desa ini tidak lepas dari lahirnya Undang-Undang nomor 6 ya, tentang Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Itu pun sebelum disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya 15 Januari tahun 2014 terjadi diskusi panjang oleh para aktivis yang kemudian lahirlah salah satunya Undang-Undang nomor 6 tentang desa. Nah, dasar hukum dari pendamping desa ya diatur di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu, dan diatur juga di Permendes nomor 3 tahun 2015. Apa fungsi dari pendamping desa? Apakah metin-metini desa, awasi desa, atau apa, datang pergi? Nah,
Jadi yang namanya pendamping desa itu mendampingi pemerintahan desa dalam pengelolaan pemerintahan desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Itu yang kita lakukan, termasuk regulasi-regulasi atau perubahan-perubahan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat, itu juga harus kita sampaikan kepada pemerintah desa. Sebab gini, desa ini kan lagi ramai, mohon maaf ya. Ini adanya dana desa ini kan hampir 10 tahun nih. Rata-rata 1 miliar. Itu bukan uang yang kecil. Itu uang yang besar dan kaget desa saya kira. Kalau kemudian secara sumber daya manusianya ya, dalam hal ini Pak Kepala Desa dan lembaga tidak tahu soal itu, ini uang mau dikelola untuk fisik semua atau bagaimana, tidak, tapi ada aturan dari pusat. Ada presentasi yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ini berdasarkan arahan dari pemerintah pusat ya. Baik dari hal kesehatan, pendidikan, kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya. Saya kira ini pengejawantakan dari SDGs desa ya, yang ada 8 desa tanpa kemiskinan, desa tanpa banyaklah, kemudian desa layak pendidikan. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Sebagaimana ketika Bapak Presiden Joko Widodo ya nawacita ya, isi dari nawacita Presiden itu kan salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Dan ini berlanjut ketika Pak Prabowo pun pada poin asal cita Presiden nomor 6 juga membangun dari desa. Jadi kalau desa yang selama ini ya beberapa tahun yang lalu selalu dianggap remeh, kemudian kumuh segala macam, sekarang tidak ya. Jadi kesenjangan itu sudah mulai terkikis, artinya orang desa bisa segalanya seperti itu. Apalagi dengan anggaran yang cukup besar, saya kira kalau kemudian tata kelolanya salah, ini juga akan menjadi malapetaka, bencana seperti itu. Prinsip pengelolaan tadi disampaikan, yang pertama ya, saya ikut menambahi ada yang namanya keterlibatan ya Pak, semua elemen lembaga segala macam. Itu harus dilakukan, tidak boleh kemudian kepala desa seenaknya sendiri, seperti itu. Lah, uang saya tidak boleh seperti itu. Masyarakat harus tahu, ya, anggaran itu apa harus tahu. Dan sebelum dilaksanakan, betul disampaikan oleh Pak Kades, ada sosialisasi. Ini loh, tahun ini akan dilaksanakan bangunan di sini segala macam. Jadi tidak ada rame-rame. Ya, salah juga ketika desa tidak transparansi seperti itu. Itu bagian dari tugas pendamping desa, mulai dari perencanaan ya sampai pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Jangan sampai uang yang besar itu tidak ada labet kalau bahasa orang Jawa. Laka bekase ya. Tapi orang akan menilai miliaran. Dan ini apa? Itu harus diluruskan seperti itu. Apakah pendamping desa itu punya wewenang untuk mengeksekusi memberikan semacam punishment ya, hukuman kepada desa yang keluar dari jalurnya gitu? Pendamping desa tadi ya, bukan tim audit ya kayak lembaga-lembaga hukum ya atau yang sudah Pendamping desa itu mendampingi Pak, mengawal regulasi dari pusat sampai ke desa ya. Kalau kemudian pendamping desa tidak menyampaikan apa-apa yang menjadi peraturan pemerintah pusat, ini tidak bisa dibenarkan. Jadi misalkan nih, setiap tahun itu prioritas penggunaan dana desa itu selalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Indonesia pernah mengalami COVID. Itu kayak apa fungsinya Pak Kepala Desa? 1 tahun sudah merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, tiba-tiba ya memang Indonesia memanggil lah. Indonesia hadir ketika ada COVID-19. Salah satunya juga Menteri Desa. Dari sekian dana desa yang sudah direncanakan secara matang, tiba-tiba dirubah untuk COVID-19. Sampai kalau ingat 2 tahun yang lalu kayak apa ya. Termasuk Pak Kepala Desa ini juga yang banyak diudoni ya. Karena tidak paham tentang regulasi itu. Saya kira itu Pak. Ya, kalau terus misalkan ada desa yang tidak sesuai, tidak bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan seperti itulah ya. Itu kemudian langkah yang diambil oleh pendamping desa itu seperti apa, Mas? Jadi kita itu rutin melaksanakan BINWAS ya, bimbingan dan pengawasan. Dan gini Pak, tidak boleh desa melaksanakan kegiatan yang tidak ada di rencana. Sekalipun itu kegiatannya bagus. Pak Kades misalkan saya enaknya sendiri, saya mau bangun jalan, ya tetapi itu di dokumen RKPDes tidak ada, itu juga salah. Tidak diperbolehkan. Nah, ketika sudah direncanakan harus dilaksanakan, kita melakukan BINWAS rutin. Ya, setiap tahapan.
triwulan sekali. Apakah dari sekian banyak kegiatan itu dilaksanakan apa tidak, nanti kita akan melakukan bimbingan dan pengawasan seperti itu, Pak. Ya, terima kasih atas penjelasan. Saya kira sangat gamblang sekali. Namanya pendamping itu sangat diperlukan ya. Bagaimana kemudian agar pemerintah desa itu bisa melaksanakan semua program yang sudah dicanangkan. Kemudian kita juga pengen mengetahui ya dari perspektif masing-masing narasumber, bagaimana kemudian program desa bisa disinkronkan dengan Asta Cita Presiden Prabowo itu seperti apa? Mungkin dari Mas Bayu bisa menjawab tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat host Ustaz Rosyid. Itu Ustadz karena masuk Ansor. Dan juga tuan rumah perempatan on fire. Kalau di beberapa waktu yang kemarin close door tuan rumah padanya juga, sekarang kan tuan rumah perempatan on fire. Sahabat Abdul Ghafur, siap. Ya, juga sahabat Dr. Nasruddin, juga kader Ansor dan koordinator kecamatan pendamping desa. Berkaitan dengan Asta Cita, saya kira ini kan cita-cita daripada pemerintah pusat ya. Artinya kebijakan ataupun visi misi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat untuk bisa endingnya itu untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tentu ketika berbicara Asta Cita ataupun 8 cita-cita ataupun yang menjadi keinginan pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Pak Gibran Raka Buming Raka, saya kira juga ini harus selaras sinergi juga dengan kebijakan yang ada di pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang ada di skup yang paling klasik di tingkatan desa. Menyikapi ini saya kira bahwa Ansor ini kan juga punya Asta Cita Center. Sahabat-sahabat yang ada di tingkatan pimpinan pusat, pengurus pimpinan pusat punya Asta Cita Center yang di situ tidak hanya sekedar untuk slogan atau untuk sebuah program, tapi lebih dari itu bahwa ini untuk menyikapi ke depan bagaimana selayaknya organisasi kepemudaan Ansor mampu menangkap kaitannya dengan bonus demografi dan juga menjadikan Asta Cita Center ataupun wadah bagaimana sahabat-sahabat daripada Ansor ini mampu untuk bisa membantu pemerintah dalam mensosialisasikan cita-cita daripada pemerintah. Dari sekian 8 cita-cita saya kira itu selaras dengan apa yang hari ini sudah digeluti ataupun dikerjakan oleh sahabat-sahabat Ansor, mulai dari kaitan ideologi, kemudian menciptakan wirausaha baru, sampai dengan berkaitan dengan tadi poin yang ke-6 yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintah desa. Saya kira tadi yang sudah disampaikan oleh Panjenengan bahwa Ansor ini kan basisnya berada di tingkatan desa. Iya. Kalau yang ada di kecamatan, ya beberapa orang. Hampir mayoritas itu berada di tingkatan desa. Jadi manakala beberapa kebijakan ataupun program-program yang tertuang dalam Asta Cita kemudian tidak bisa dikawal betul oleh pemerintah desa serta tidak bisa disupport di bahasanya itu diterima ya, oleh masyarakat, ini juga akan tidak akan maksimal. Maka Ansor bagian daripada masyarakat tentu punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan program-program yang ada di dalam pemerintahan, baik yang ada di pemerintahan pusat maupun yang ada di pemerintah desa, yang hari ini menjadi cita-cita daripada pemerintahan desa. Maka salah satunya kalau bicara Asta Cita Center, bagaimana ke depan ketika kita berkali-kali menyampaikan di forum-forum yang umum ataupun mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten menyampaikan Indonesia Emas ini
akan tidak bisa menjadi Indonesia emas, mungkin akan menjadi Indonesia cemas. Manakala tidak bisa, pengelolaannya ini tidak sesuai, dan juga para kelompok-kelompok yang berasal dari kelompok kepemudaan, misalkan Gerakan Pemuda Ansor, tidak bisa mensupport, dan juga pemerintah desa tidak bisa mencerna ini betul menjadi bonus demografi yang nanti akan untuk menuju Indonesia emas. Karena memang jumlah kelompok-kelompok yang kelompok muda, generasi milenial, umur saya ini generasi milenial. Sahabat Lutfi juga kolonial. Kolonial. Ini juga nanti ke depan pun akan semakin banyak. Tentu di sini kalaupun tidak disupport oleh kelompok-kelompok kepemudaan seperti halnya Gerakan Pemuda Ansor, nanti juga tidak akan sukses, tidak akan bisa berjalan dengan baik karena dengan cita-cita daripada pemerintah pusat berkaitan dengan asta-cita tadi. Maka hal-hal yang hari ini digeluti, misalkan hari ini Ansor kan lebih serius ini kaitan dengan membuka entrepreneur muda melalui pendidikan atau pelatihan formal. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi hal-hal yang sedang digalakkan oleh Gerakan Pemuda Ansor ini untuk menciptakan wirausaha bisa juga. Kemudian yang kedua, material ketahanan pangan. Material ketahanan pangan itu juga nanti sesuai dengan apa yang menjadi program bahwa apa ya? Ketahanan pangan. Ansor ini bicara material ketahanan pangan ini lebih menitik beratkan bahwa bicara petani harus punya generasi. Bicara negara yang mampu bertahan di era-era masa yang datang harus mampu menghasilkan produk-produk pertanian. Maka sahabat-sahabat yang hari ini bergelut di bidang pertanian yang ada di tingkatan desa, saya kira ini juga harus tetap didorong, disupport, dan diperlakukan spesial bagi sahabat-sahabat Ansor. Karena memang beliau-beliau inilah, para petani-petani inilah yang ke depan, atau sahabat-sahabat Ansor yang bergelut di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ini menjadi supplier daripada bahan-bahan makanan ataupun bahan pokok yang hari ini menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Kira-kira gambarannya seperti kata dengan asta-cita ataupun asta-cita pemerintah pusat. Kalau dari perspektif Kang Gopur selaku kepala desa ya, itu program desa yang disinkronkan dengan asta-cita itu bagaimana realisasinya? Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh sahabat Bayu, ketua hubungan cabang Ansor, yang luar biasa, ya, bisa menguasai terkait dengan apa yang menjadi fenomena atau berita yang viral gitu ya, bahwasanya desa itu ada ketahanan pangan. Sahabat Ansor sudah tahu duluan, luar biasa. Jadi tadi disampaikan artinya pertahanan pangan ini sudah disampaikan ya. Bocoran sing benar. Jadi disampaikan tadi kebetulan ini ada Mas pendamping juga selaku koordinator di pendamping desa kecamatan, sahabat Lutfi juga selalu menyampaikan kepada teman-teman di desa. Jadi gini, ketahanan pangan ini adalah bagian yang memang harus dilaksanakan. Jadi bahkan ada sebuah ketentuan dan wajib itu 20% dari nilai pagu dana desa. Dari 20% pagu dana desa, contoh 1 miliar berarti 200 juta. Nah, kita kelola sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasanya ketahanan pangan ini harus kita laksanakan, entah itu di bidang pertanian, kelautan maupun peternakan. Jadi nantinya supaya ada tujuan yang luar biasa. Nantinya bisa menjadi swasembada pangan Indonesia. Tidak khawatirlah kita kaitannya dengan kebutuhan pangan di negara kita ini. Jadi nanti gambarannya pemerintah desa wajib melaksanakan dengan nanti ada aturan-aturannya seperti itu. Contoh misalkan kita di pertanian, ini Mas pendamping ya, sahabat Lutfi, kita ada koordinasi dengan PPL, penyuluh pertanian juga, kaitannya dengan berapa luasan lahannya, kemudian berapa yang akan kita gelontorkan untuk menanam padi dengan nilai segitu.
kaitannya dengan peternakan sama, kita ada koordinasi dengan dinas peternakan. Jadi semuanya itu akan tercatat. Tidak sembarangan kita menganggarkan 20% utuh kegiatannya pertanian, peternakan, tapi semuanya tercatat. Ada rule-nya, ada aturannya. Jadi harapannya supaya emang betul-betul ada output yang jelas, gitu. Ada output gambaran dan hasil yang jelas dari uang yang kita gunakan, 20% untuk ketahanan, kemudian itu ada sentuhan untuk masyarakat, bisa menjadikan ladang untuk mata pencaharian masyarakat sekitar, ikut andil, ikut bekerja, ikut berpartisipasi, hingga artinya 20% untuk ketahanan pangan ini bisa melibatkan nilai pemberdayaan di masyarakat. Gambarannya seperti itu. Ya. Terus kalau dari Mas Lutfi, bagaimana seperti tadi perspektif Mas Lutfi tentang program desa yang kemudian disinkronkan dengan Astacita Presiden Prabowo tersebut? Iya. Hampir mirip. Jadi Astacita itu ya kemudian dilaksanakan oleh desa itu memang nyambung semua, Pak. Poin nomor 6, kemudian poin nomor 3 kalau nggak salah, menciptakan lapangan kerja dan segala macam. Kalau dari desa saja bisa, ya, kenapa harus ngambil ke kota? Ini contoh nih, yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa terkait dengan program ketahanan pangan 20%. Ini dikelola oleh badan usaha milik desa, Pak. Jadi, mohon maaf, keterlibatan semua elemen yang ada di pemerintah desa itu di sini akan diterapkan. Yang dulu sebelum tahun 2025 ketahanan pangan dikelola oleh pemerintah desa langsung dengan melibatkan TPK. Contoh kegiatan pembuatan jalan usaha tani, irigasi segala macam. Tetapi untuk yang sekarang di era Pak Prabowo itu ketahanan pangan dengan melibatkan badan usaha milik desa. 20% dikelola oleh BUMDes ya, sebagai bentuk penyertaan modal itu juga sudah sudah ada cuklaknya ya terkait dengan kegiatan pertanian, perikanan segala macam. Tetapi uang itu tidak lantas habis pakai. Kemudian terkait dengan Astacita sangat nyambung. Contoh nih, program Pak Presiden yang terbaru ada yang namanya MBG, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Ansor seperti itu. Ya. Bahan bakunya ngapain ngambil di luar kalau di desa ada BUMDes. Ya. Jadi perputaran uang itu akan terjadi di desa seperti itu, Pak. Jadi sangat nyambung dan memang harus ya pemerintah desa harus melaksanakan Astacita yang kemudian diterapkan di desa masing-masing. Memaksimalkan potensi yang ada di desa seperti itu. Betul. Iya. Ya, jadi memang kenapa kita harus mengambil dari luar jika di potensi yang ada di desa kita sendiri itu bisa sangat menyokong dari Astacita atau 8 cita-cita Presiden Prabowo tersebut seperti itu. Nah, kemudian kita juga pengen tahu tentang sinergitas program desa dengan organisasi kepemudaan Ansor. Ya, itu utamanya ini kepada Mas Bayu selaku ketua dari PC Ansor Brebes. Ini bagaimana antara kiprah dari sahabat-sahabat Ansor dengan program-program atau pembangunan yang ada di desa itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan sinergitas ya, kalau bicara sinergi kan mana Ansor yang bisa isi, mana Ansor yang bisa lengkapi, mana desa yang bisa isi, mana Ansor yang bisa support dan seperti itu. Maka bicara sinergitas saya kira sejak era dulu atau sejak awal berdirinya gerakan Ansor ini kan tidak akan terlepas daripada tanggung jawab urusan keagamaan. Maka ketika bicara agama, Ansor punya tanggung jawab untuk bisa sebagai wadah kaum muda untuk menjadikan para sahabat-sahabat masyarakat kaum muda yang ada di setiap desa itu punya value yang Islamic religious. Jadi kalau bicara religius maka praktiknya bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan yang di situ ada seperti kegiatan pembacaan rutinitas jamiah, kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk memakmurkan masjid mushola. Pasti di situ sahabat-sahabat Ansor itu serta. Dan di sisi yang lain saya kira bahwa Ansor itu tidak hanya sekedar bicara urusan keagamaan saja, tapi di sisi yang lain dalam perkembangannya itu pun Ansor
terlibat dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan juga ketertiban di masyarakat. Artinya mungkin Pak Lurah juga sudah sering ya, karena sebagai aktivis di desa tidak hanya perkara urusan agama saja, urusan yang hari ini mungkin urusan keamanan, kemudian ketertiban, mungkin juga berkaitan dengan isu-isu ataupun hal-hal yang sudah terjadi, maraknya pemahaman keagamaan fanatik sudah marak di tiap-tiap masyarakat. Dari Ansor juga bagian daripada untuk pemerintah ini dan juga menetralisir untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan juga supaya membantu daripada pemerintahan desa dan jejak ayam untuk melaksanakan program-program pemerintahannya tanpa khawatiran dengan bahaya-bahaya yang tercipta di masyarakat. Kemudian berkaitan dengan kepemudaan, karena Ansor merupakan basisnya adalah pemuda, maka tidak akan terlepas dari urusan-urusan kepeloporan. Artinya kepeloporan, ini bicara pemuda itu tidak hanya sekedar kumpul, tapi gagasan, ide, kepeloporan daripada sahabat-sahabat di wilayah Khidmat di Ranting ataupun di desa ini mampu berkontribusi terhadap hal-hal yang ada di masyarakat. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan bakti masyarakat, kegiatan-kegiatan bakti sosial yang memang artinya ketika desa punya keterbatasan fungsi, maka di situ juga ada peran daripada sahabat-sahabat Ansor untuk bisa membantu pemerintah desa dalam upaya untuk menciptakan kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan NU dan para otonom. Iya, dan yang terakhir urusan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kepeloporan. Saya kira sahabat-sahabat yang punya gagasan-gagasan, sahabat-sahabat yang punya ide-ide cemerlang, saya kira ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam forum-forum musdes, Serembang, des, pasti pemerintah desa sangat membutuhkan gagasan-gagasan ataupun ide-ide ataupun temuan-temuan yang hari ini menjadi fenomena di masyarakat. Tentu dengan adanya sahabat-sahabat Ansor sebagai corong untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah, ini saya kira juga perlu kehadiran daripada sahabat-sahabat Ansor sebagai bagian daripada organisasi kepemudaan. Baik, bicara di pebatan, saya kira urusan hal yang seperti itu. Iya, berbicara tentang sinergitas itu kan bukan hanya sebagai orang kedua, kader Ansor banyak juga yang menjadi pelaku utama lah ya. Contohnya misalnya di Pebatan ini kan ada Mas Sobur yang jadi orang nomor satunya Pebatan gitu kan. Banyak kan yang di Kecamatan Wanasari ini orang-orang yang menjadi orang nomor satu kepala desanya itu adalah merupakan kader Ansor juga, berlatar belakang dari kader Ansor juga kan, ya Mas ya. Betul. Ya demikian sahabat, ini perbincangan kita sangat menarik tentang bagaimana program desa, kemudian kemajuan-kemajuan apa yang sudah dilaksanakan oleh desa, yang kemudian juga ada kaitannya dengan organisasi kepemudaan, gerakan pemuda Ansor. Ini adalah sebelum kita memasuki sesi yang kedua, mungkin kita memberi kesempatan kepada para narasumber untuk menghela nafas sejenak, minum kopi dan sebagainya. Kita break dulu, nanti kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua. Oke. Masih di Pebatan on Fire. Yes. Iman di
Kembali lagi bersama kami di Ansor Podcast, tentunya di acara di tempatnya podcast Pepatan on Fire. Yes. Baiklah, untuk sebelum kita menginjak ke pembahasan selanjutnya, ini ada pertanyaan masuk khususnya kepada Pak Lurah ya, Mas Wofur. Ini ada pertanyaan dari Saudara Agus Hilman. Adapun pertanyaannya adalah, saya bacakan ini, izin bertanya. Banyaknya kelompok tani di desa mungkin bisa dimaksimalkan keberadaannya. Bagaimana pandangannya atau ide untuk mereka agar lebih berdaya guna? Monggo Mas Wofur untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ya, tadi betul sekali. Ini kan sinergitas antara program ketahanan pangan ini kan terkait dengan pemerintah desa Pepatan, perencanaannya untuk kegiatan di sektor pertanian. Jadi dari pertanyaan tadi saya sampaikan adanya kelompok tani, kita ada yang namanya Popkan, ada yang namanya Popkan. Semuanya sudah berjalan. Bahkan pengajuan program dari anggota dewan dari Bapak Muhaimin sendiri sudah kasih traktor Pak untuk kelompok tani yang ada di desa. Artinya mereka sudah punya program sendiri kaitannya dengan pembenahan pertanian yang ada di desa Bupatan ini. Dan kami pun punya perencanaan nanti pada saat kegiatan ketahanan pangan harus mengikut sertakan baik dari Popkan maupun kelompok tani Popkan itu sendiri yang ada di desa Bupatan di dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian khususnya untuk program ketahanan pangan. Iya. Seperti itu. Jadi dari atas itu sudah menyediakan, tinggal kelompok taninya tersebut bagaimana untuk mengelola anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi tadi sudah disampaikan oleh koordinator pendamping bahwasanya ketahanan pangan ini kan nantinya dilaksanakan bisa melalui badan usaha milik desa, BUMDes, BUMDesma maupun kelompok seperti itu. Nantinya kami musyawarahkan terlebih dahulu kaitannya dengan untuk perencanaan ketahanan pangan di sektor pertanian nanti. Kami melibatkan unsur petani. Unsur petani tadi minggu depan insya Allah kami akan mengundang sebagian petani untuk membicarakan terkait dengan program ketahanan pangan. Yang mana di dalam petani tersebut ada bagian dari Popkan maupun Popkan yang ada di desa Bupatan. Seperti itu. Ya, demikian tadi jawaban dari Mas Wofur selaku Kepala Desa Pepatan. Mudah-mudahan dapat menjawab apa yang menjadi kegelisahan, kegundahan dari sahabat yang tadi bertanya di akun medsos Pemdes Pepatan tersebut. Selanjutnya ini adalah merupakan sebuah isu yang sensitif tapi menarik lah, terkait tentang demo. Sekarang ini banyak sekali terjadi marak ya, kayaknya hampir merata di pedesaan adanya demonstrasi ya. Itu bagaimana menyikapi dari pemerintah desa
menyikapi dari demonstrasi tersebut? Monggo untuk Mas Sopur untuk menjawab lebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti akan disambung dari pendapat atau pandangan dari narasumber yang lain. Monggo Pak. Oke, demo ya ini jadi marak ya. Jangan sampai ini menjadi budaya yang latah kan seperti itu. Artinya melu-meluan. Jadi iya. Pendapatnya tukang demo. Iya. Kebetulan tadi disampaikan betul. Saya tukang demo dulu dari waktu masih jadi aktivis ceritanya. Kemudian di Jakarta kaitannya dengan Kades juga tukang demo lagi. Jadi ini sangat kami sayangkan sebenarnya. Walaupun tadi kalau kita melihat dari di pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 ya kalau tidak salah ya, kaitannya dengan kebebasan untuk berpendapat kan seperti itu. Tetapi kita punya wadah kan seperti itu. Jangan sampai ada sebuah paradigma yang kurang sependapat, kurang sejalan atau persepsi miring terhadap pemerintah desa, kemudian kita membangun sebuah kekuatan. Yuk, kayaknya desa kayaknya orang bener kayak, lurahnya orang bener. Nah, jadi nggak seperti itu kan bahasanya kayaknya. Karena semuanya itu harus ada yang namanya pembuktian kan seperti itu. Harus ada pembuktian kaitannya dengan kalau toh ada dugaan-dugaan kan seperti itu. Apalagi di dalam melaporkan tindak pidana korupsi, ini kami coba untuk menyampaikan melalui regulasi. Harus baca lagi tata cara pelaporannya kan seperti itu yang diatur di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2018 yang dirubah yang sekarang itu di nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaporan atau pemberian informasi tentang tindak pidana korupsi. Jadi kita tarik ke belakang dulu. Pemerintah desa itu kan punya kelembagaan, ada badan yang namanya BPD, itu kan badan dari pemerintah desa. Makanya dalam sebuah satu kesatuan pemerintahan desa, ya pemerintah desa beserta BPD. Nah, BPD punya fungsi di dalam proses pengawasan. Jadi BPD itu kan ikut mengesahkan, ikut membangun, ikut merencanakan. Nah, itu dari awal semuanya melalui prosesnya BPD. Ya. Jadi BPD itu langkahnya itu harusnya diajak rundingan dulu. Ada warga, Pak BPD, gimana kok kegiatan ini jadi dilaksanakan? Jangan-jangan uangnya dipakai nih sama Pak Kades atau sama yang lain misalkan. Ayo. BPD punya peranan fungsi, kita undang aja kepala desa beserta perangkat desa yang di dalamnya ada TPK-nya juga kan, tim pengelola kegiatannya dipanggil, kita klarifikasi, oh ternyata ada perubahan, nah, perubahannya uangnya dipakai, nah ini kan artinya bahasanya ada dugaan di luar seperti itu. Jadi jangan serta-merta bahasanya pas aku tahun ki anak pembangunan ki bisa neraka, oh nggak ada kegiatan ini. Jangan-jangan uangnya dipakai dikorupsi oleh Pak Kades, oleh stafnya misalkan. Nah ini kan perlu ada komunikasi. Makanya semuanya itu muaranya tadi dari awal kami sampaikan Pak pendamping sahabat Ketua PC Ansor, bahwasanya pengelolaan desa yang baik itu yang tadi manakala roda pemerintahan desa itu dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan kan seperti itu. Jika 4 item tadi kita laksanakan, ditambah lagi melibatkan semua unsur masyarakat, keterwakilan. Makanya di dalam musyawarah yang ada di desa itu, baik dari Musdus, Musdes, nah di saat penyusunan musyawarah desa rencana kerja pemerintahan desa, ini ruhnya juga nih sebelum menjadi sebuah dokumen APBDes. Nah APBDes itu artinya nilai pagu uangnya sudah disiapkan. Nah kalau RKBDes itu baru gambarannya. Nah sebelum kita menyentuh APBDes, rencana kerja perempuan diantaranya itu juga harus kita undang. Nah itu supaya apa? Semuanya adanya keterlibatan dari semua unsur atau elemen masyarakat. Saya yakin lah ketika emang kita ramai demo karena memang tidak ada transparansi atau mungkin kurangnya komunikasi kita selaku pemerintah desa dengan masyarakat. Makanya kan perlunya tadi bahasa transparan itu kita memberikan informasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Seperti itu. Jadi biar masyarakat itu artinya melek. Nah, apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba canggih, kita bisa lihat, oh buka aja web desa Pepatang, itu ada profil desanya. Kita mau lihat kegiatan pembangunan apa saja,
kemudian terkait dengan kegiatan di bidang yang lain dan semuanya. Jadi saya kira kami sangat menyayangkan manakala adanya demo seperti itu tanpa melalui prosedur yang jelas, yang benar. Baiknya masyarakat ketika memang ada bahasa praduga terkait dengan adanya penyimpangan anggaran atau kegiatan yang tidak dilaksanakan, itu jangan sampai katanya jare. Nah, kita tidak lanjuti melalui konfirmasi terlebih dahulu. Kita punya BPD, nah BPD kita perankan. Nah BPD nanti bisa menjadi mediasi untuk mengundang pemerintah desa, baik itu kepala desa ataupun perangkat desanya, kaitannya dengan dugaan masyarakat. Betul enggak sih, kan seperti itu. Jadi janganlah kita artinya bikin desa sendiri, kita menyangkut marwah nama baik Betul. pemerintah desa, kepala desa maupun masyarakat desanya. Disokoi kan kita di luar seperti apa, kan seperti itu. Nah, makanya ya jangan sampailah harapan kami ya, ayo kita saling merangkul, saling gotong royong, saling bisa melengkapi, dan kaitannya dengan unsur pemerataan kegiatan juga harus kita laksanakan, dan semuanya dasarnya melalui musyawarah dusun ya. Musyawarah dusun yang mana mewakili dari setiap dusun yang ada di desa tersebut atau RW. Jadi usulan kegiatan itu bukan serta-merta pembangunan ini karepe Pak Lurah, bukan. Jadi semua kegiatan pembangunan yang ada di desa itu ya pada prinsipnya melalui musyawarah dusun sesuai dengan usulan masyarakat, baik Pak RT atau yang mewakili di sana. Kemudian kita baru duduk bersama, nantinya sebelum menjadi APBDes ini ada rancangan APBDes yang nantinya akan dipelajari dahulu oleh BPD. Kan semuanya sudah diatur. BPD bisa menolak seperti itu. Nanti BPD ACC oke, ayo. Nah, berarti ini nanti kita sahkan APBD tersebut, kita akan laksanakan di tahun berjalan nantinya. Jadi harapan kami terkait dengan tadi adanya maraknya demo-demo itu, ayolah kita sudah dewasa, kita nuwun sewu manusia yang berpendidikan, yang beragama, kan seperti itu. Ya baiknya ya kita bahasanya bisa duduk bareng, bisa saling musyawarah terkait dengan perihal tersebut. Mungkin seperti itu. Ini ke Mas Lutfi. Tentang ya tentu saja ada regulasinya ya untuk desa untuk melaksanakan transparansi seperti itu. Tapi tentu saja mungkin ya bagi para yang melaksanakan demo tersebut itu kan ada celah mungkin. Jadi mentok. Jadi untuk melakukan menegur atau konfirmasi ke pemerintah mungkin sudah mentok sehingga mereka melaksanakan pengerahan massa itu. Kalau menurut Mas Lutfi seperti apa? Soal demo ya Pak ya. Iya. Bidangnya ya. Gini Pak, saya juga ini ya mantan tukang demo saya. Nostalgia jadi teringat. Saya tidak berani ngomong kalau demo itu salah ya dilakukan masyarakat, itu juga tidak dibenarkan. Demo kan sebenarnya penyampaian aspirasi kan, adanya kecurigaan segala macam. Ini berarti ada sebab, ada akibat. Kalau 5 tadinya sampaikan oleh Pak Kades ya, dari mulai partisipatif pengelolaan ya, dari mulai perencanaan melibatkan seluruh elemen. Dalam hal ini yang mewakili masyarakat ada yang namanya RT RW. RT RW itu bagian dari pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Yang ketika ada kegiatan desa langsung dilibatkan. Contoh nih, kegiatan Musdes penetapan RKPD tahun 2026. Itu kegiatannya tidak hanya untuk perencanaan, tetapi pemerintah desa dalam ini Bapak Kepala Desa juga menyampaikan apa-apa yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya. Nah itu forum masyarakat mau dibantah atau mau diskusi, di situ ada forumnya. Jadi pemerintah desa sudah memberikan ruang untuk kemudian masyarakat berdiskusi. Dalam hal ini diwakili oleh RT, RW, tokoh pemuda, tokoh agama, semua terlibat dalam hal ini. Itu Pak. Kalau kemudian partisipatif tidak dilakukan oleh pemerintah desa, saya juga tidak sepakat Pak Kades. Ini salah juga ya. Saya malah mendukung kalau kemudian ada pemerintah desa yang tidak melibatkan komponen masyarakat yang ada dalam hal pembangunan. Saya dukung demo. Karena itu prinsip pengelolaannya harus dilaksanakan. Betul. Iya. Apa sih transparansi yang harus dilakukan? Ini pertama nih, kelihatan sepele. Hampir di setiap balai desa itu ada yang namanya banner APBDes. Iya, Transparansi APBDes. Ya. Sumbernya dari mana? Ya, jadi keuangan desa itu tidak hanya dana desa. Ya, ini perlu dicatat ya. Ada yang namanya dari bantuan keuangan ya, dalam hal ini dari anggota DPR ataupun PAD yang lain ya. Ada ADD segala macam dan ada dana desa.
Peruntukannya itu apa? Di sana sudah sangat jelas pemberdayaan sekian ratus juta untuk pembangunan fisik sekian ratus juta. Jadi APBD itu diplot-plot untuk kemudian dieksekusi oleh pemerintah desa sesuai dengan hasil rapat atau musdes yang sudah ditetapkan yang dipimpin oleh BPD. Tidak akan terjadi demo manakala pemerintah desa melakukan 5 hal tadi. Partisipatif, transparansi, akuntabel, kemudian yang efisiensi terakhir adalah kondisi sosial. Contoh nih, jangan seenaknya sendiri. Kepala desa misalkan banyak masyarakat yang usul, ya memang kebutuhannya harus dilaksanakan, ya. Jadi ada skala prioritas. Kalau harus menampung seluruhnya, Pak Kadis juga tidak bisa. Tapi ada skala prioritas yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan usulan dari masyarakat. Saya kira itu, Pak. Kalau soal demo, ya itu bagian dari negara demokrasi ya, nggak ada yang salah, ya. Kalau 5 poin itu dilaksanakan, saya kira tenang-tenang saja lah. Kemudian mindset masyarakat ini kadang ini Pak, berkutat pada dana miliaran. Iya. Ini Gede makanya banget. ini butuh edukasi Pak ya. Iya, betul. Artinya Pak Kepala Desa BPD dalam hal ini ketika musdes harus menjelaskan ya, termasuk skala prioritas setiap tahunnya untuk apa harus paham. Lah RT RW tugasnya menyampaikan kepada dusun. Itu jadi insya Allah tidak akan ramai lah seperti itu. Apalagi nanti kan ada laporan realisasi juga. Betul. Kan, 1 tahun Contoh ini. nih kegiatan fisik pembangunan drainase ini yang kadang menjadi celah. Ya. Tidak ada papan proyek, tidak ada Itu. prasasti ini akan masuk nih. Itu sah-sah saja ketika masyarakat atau mohon maaf lembaga yang ingin menanyakan, iya ini dana dari mana segala macam. Nilai pira. Iya, ini kan membuka. Tapi kalau itu dilaksanakan saya kira tidak akan terjadi hal-hal yang Itu ada nggak sih kemungkinan bahwa hal-hal tersebut ya, demo-demo tersebut memang ditunggangi gitu, ada tujuan politis tertentu di belakangnya gitu. Saya nggak berani kalau ngomong soal itu ya. Ini Lev ya. Tetapi sah masyarakat melakukan itu, sah ya. Dan mohon maaf, ketika terjadi demo di desa, pemerintah kecamatan, kabupaten juga setelah ini menindaklanjuti, tidak membiarkan. Misalkan nih Pak Gofur, dugaan masyarakat, mohon maaf ya, penyalahgunaan dana desa atau APBD sekian ratus juta, misalkan ya. Ini kan rame nih di media, bilang pemerintah kabupaten kecamatan hadir benar apa tidak? Nanti akan dilakukan binwas, ya, dilakukan monitoring, ya. Sesuai dengan tuduhan-tuduhan tadi seperti itu. Mungkin Tapi yang namanya transparansi itu bukan telanjang bulat ya. Telanjang tidak ada poin-poin. Juga ya. Iya. Jadi gini tambahan saya lagi nih, senior nih. Ada yang namanya APIP nih, aparatur pengawasan internal pemerintah. Iya. Apa sih di sana? Ada inspektorat, ada BPK, BPKP kan seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika ada demo tuntutannya si A harus mundur, Iya. nggak bisa. Karena nanti kita audit dulu. Iya. Nah, siapa yang punya kewenangan untuk mengaudit ya tadi APIP. Nah, di dalamnya ada inspektorat. Betul nggak? Yuk kita datangin desa tersebut kan seperti itu. Bahwasanya ada laporan dari masyarakat atau dari siapapun itu bahwasanya ada indikasi misalkan korupsi Ya, atau betul. penyalahgunaan anggaran. Nah, APIP itu turun inspektorat kita audit seperti itu. Jangan maunya harus mundur, dasarnya dari mana harus mundur? Karena semuanya itu melalui proses, ada Betul, tahapan-tahapan. Jadi nggak bisa seperti itu. Kita lapor ke kejaksaan saja pun sama, kejaksaan nanti kita memberikan kewenangan kepada inspektorat untuk menindaklanjuti terlebih dahulu. Dan malah kalau betul adanya penyalahgunaan anggaran di sana, ada batasan waktu ya, Betul. Mas Lutfi Ya, ya, untuk 60 hari. pengembalian kurang lebih 60 hari. Mm. Selama 1 bulan itu sebelum LHP turun harus diselesaikan seperti itu. Nah ini Mas Bayu, bagaimana Mas Bayu perspektif atau sudut pandang Mas Bayu dari sebagai ketua Ansor tentang maraknya demo yang ada di masyarakat ini? Jadi kaitannya dengan demo, kemarin saya kebetulan coba nulis-nulis lah. Kebetulan saya langsung telepon Pak Lurah Gofur. Iya. Jadi saya ada sebuah miris ya, ataupun satu juga kekhawatiran. Khawatirannya begini, jangan sampai kaitannya dengan penyampaian pendapat di muka umum ataupun di publik kaitan dengan unras, unjuk rasa dan sebagainya. Ini didasari atas hal-hal yang memang tidak sesuai. Artinya jangan sampai unjuk rasa ini malah berdampak terhadap satu fitnah. Iya. Maka ini yang kemarin nilai ataupun yang kami titik beratkan hal itu. Makanya kami kemarin itu waktu nulis ini ada 2 hal yang harus balance. Satu, leadernya harus atau pemerintah desanya juga harus betul-betul amanah, artinya amanah, bekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, amanat masyarakat, rakyat, dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nomor 2, sisi yang lain, saya kira masyarakat juga harus cerdas. Artinya cerdas bahwa ketika kaitannya dengan hal-hal yang dipandang mungkin nyeleneh ataupun tidak sesuai menurut mereka, menurut masyarakat, maka penyampaian hal-hal tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada, ataupun tidak modalnya hanya ini apa ya, Isu mungkin ya. isu ataupun latah, Iya. kan tidak, harus sesuai dengan koridor yang ada. Apalagi kita lihat bangsa Timur, budaya Timur itu budaya yang sangat luar biasa. Artinya kita nek anak urusan apapun, prasangka apapun, baiknya tabayun. Mengutamakan musyawarah. Ada saluran-saluran aspirasi dari masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Lurah maupun Pak Lutfi selaku pendamping, yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk bisa menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan sampai ada beberapa desa ataupun beberapa kepala desa di Brebes lah, yang asalnya ini atas dasar dugaan, kemudian dugaan ini akhirnya dinarasikan bahwa kepala desa tersebut sudah melanggar hukum, padahal belum terbukti bahwa kepala desa tersebut ataupun mungkin di dalam perangkat desa tersebut itu tidak melanggar hukum. Ini juga sesuatu yang saya kira bertentangan dengan budaya ataupun adat yang ada di wilayah Brebes. Maka saya kira kalaupun nanti berujung fitnah, ini sangat luar biasa. Dan saya kira begini, urusan dengan fitnah dan sebagainya, maka peranan daripada Ansor, peranan daripada Ansor ataupun Jamiah Nahdlatul Ulama, saya kira, ataupun Muslimat Fatayat dan Ibnu PPNU ataupun segmen-segmen Banom yang lain, itu mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian. Artinya tidak model karena latah, tidak model karena gerger-gerger, ataupun masyarakat punya cara untuk penyampaian aspirasi, penyampaian saluran hal-hal yang mungkin dianggap diduga tidak sesuai dan sebagainya. Ada cara-cara yang lebih elegan, lebih baik daripada penyampaian-penyampaian yang menurut saya nanti di framing bahwa masyarakat kekuatan ataupun masyarakat Yang lain lah ya, desa yang lain. ini masyarakat yang tidak kenal etika dan lain sebagainya. Tapi apapun itu saya kira gini, contoh saja nih ya Pak Lurah, pendampingnya Pak Lutfi. Karena clear pendampingnya juga tupoksinya sesuai menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, contohnya ini. Artinya tidak akan ada demo karena memang tadi efektif, efisien, transparan, akuntabel, semuanya sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi bahwa kita pun sebagai pemimpin, entah itu pemimpin organisasi, pemimpin masyarakat, kalau memimpinnya itu berdasarkan atas kemaslahatan, saya kira tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Amin. Amin amin. Tasawuful Imam Al-Ro'iyah manutun fil maslahah. Jadi Cakep ini. Jadi sudah menentukan kebijakan atas dasar kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan masyarakat, saya kira clear lah urusan demo nggak akan ada. Tapi bukankah demo itu juga dilindungi oleh undang-undang? Betul, Mas? saya sampaikan. Demo dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang menjadi poin yang saya perhatikan di sini adalah jangan sampai demo itu atas dasar tadi mungkin karena kepentingan politik, dugaan-dugaan yang salah, menimbulkan fitnah, dan nanti ini akan merambah kepada sisi-sisi kehidupan masyarakat yang saya kira tidak baik untuk tatanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Brebes lah. Dari sorot burung genah benar atau salah di demo, drol. Ya akhirnya tidak rusak nama baik, Iya. reputasinya hilang dan sebagainya. Saya kira itu didasari atas fakta dan tata cara yang betul, itu yang kami tekankan hal-hal itu. Dan juga mungkin itu Mas ya, apabila ada demo ya, misalkan unjuk rasa, kemudian yang diunjuk rasa, yang di demo tersebut itu ternyata tidak terbukti, dia itu bisa melakukan tuntutan balik seperti itu kan ya? Kan pencemaran nama baik bisa, perbuatan tidak menyenangkan, dan mungkin IT juga
undang-undang ITE juga ada. Ini Bisa kan dijerat juga- berbagai pasal. Betul. Saya kira ini kita semua lah ya pendamping desa sama, lurah sama. Kita sebagai kelompok masyarakat juga sama. Ayo, gimana caranya dengan media sosial kah, dengan tatap muka kah, kita edukasi masyarakat. Iya. Jadi jangan sampai mikir gara-gara melu-melu toh boleh kena undang-undang ITE. Melu-melu toh malah nanti ketutup balik. Apalagi nyampe rusak-rusak. Nah, sampai bikin anarkis, rusak fasilitas umum publik itu juga bisa. Ya. Ada cara lain lah selain itulah. Ya mungkin bisa mau menambahi itu Mas Lutfi. Apa itu? Ya mungkin ada unek-unek yang belum dikeluarkan. Saya kira tadi poin ada sebab ada akibat ya. Ya, Tidak akan jadi hal-hal yang hari ini sedang ramai manakala pemerintahan desa pengelolaannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada lah seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan, artinya kepala desa juga siap kok menerima audiensi ya dari perwakilan masyarakat, itu malah lebih enak seperti itu. Ada kritik saran. Iya. Jadi gini sedikit tambahan. Kalau kami juga kan bagian dari desa anti korupsi ya. Iya. Saya juga. Jadi di desa anti korupsi itu semuanya tercatat seperti itu. Baik itu tentang aset maupun sesuatu pun barang apapun itu semuanya tercatat. Ditambah lagi kita secara transparan dan kaitannya dengan kritik saran dan sebagainya, kita sudah menyiapkan tadi ada web desa, ada tadi di YouTube pemerintah desa, TikTok pemerintah desa, Facebook pemerintah desa, kotak aduan juga kami sudah siapkan, udah kami pasang di setiap banner APBD supaya masyarakat ketika ada sesuatu yang mau diajukan silakan ke sana, kan seperti itu, atau datang langsung ke sini juga bisa kan seperti itu. Cuma ini sebenarnya sangat menarik, banyak sekali yang perlu diulas sebenarnya. Banyak Nanti sekali yang kalau menarik. Kopdes sudah launching, podcast lagi. Ngopi manis. Enggak lah, ini Masih desa. kalau untuk yang podcast ya hostnya cari yang cantik gitu yang biar menambah penarik lah gitu. Oh saya kan udah tua sepertinya. Iya, jadi ini banyak sekali lah yang sebenarnya ingin kita ulas di sini, cuman waktu juga yang membatasi kita, ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk sebagai closing, sebagai penutup dari acara ini, monggo dari masing-masing narasumber untuk memberikan kalimat terakhir lah, istilahnya kalimat terakhir. Apa sih enak? Closing statement seperti itu. Monggo. Dari mana dulu ini? Dari Mas Bayu, monggo. Oke. Jadi kaitannya dengan hari ini kita bicara desa dan pengelolaannya, saya kira tujuan daripada pemerintahan desa ataupun visi misi dari pemerintah desa tidak akan keluar dari urusan kesejahteraan masyarakat. Betul. Urusan daripada keamanan, ketertiban, kedamaian masyarakat. Pengen warganya, masyarakatnya sugi-sugi, makmur, sejahtera, aman, ibadahnya juga aman dan sebagainya. Maka saya kira kolaborasi dari seluruh pihak, entah itu pemerintahan desa, entah itu BPD, entah itu semua yang terlibat di dalam pengelolaan pemerintahan desa, ini harus bekerja dengan sesuai dengan tupoksinya. Artinya jangan sampai ada lembaga mungkin yang mandul tidak bekerja dengan tupoksinya juga, ini juga tidak boleh. Ketika semua elemen ini bekerja dengan tupoksinya, rel yang ada, saya kira akan juga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita daripada setiap pemimpin. Ya, jadi kalaupun misalkan Ansor, ya, di dalam setiap desa dan sebagainya, pun segmentasi yang digarap oleh sahabat-sahabat Ansor dalam rangka untuk menciptakan masyarakat juga yang sejahtera dan sebagainya, juga agar para pemuda ini betul-betul punya peranan untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat. Nah, ketika semuanya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, saya kira hal-hal yang seperti ini bisa terwujud, dan hal-hal yang kita hindari misalkan tadi mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Amin, amin. Demo-demo yang berujung fitnah sebagainya juga tidak akan terjadi. Dan saya yakin karena ini per hari ini nggak didemo, berarti amanah ini. Ya, lurai amanah. Amin. Lurai amanah berprestasi. Iya. Saya kira gambarnya seperti itu. Monggo selanjutnya dari Mas Sofur. Jadi sesuai dengan visi misi kami, berbenah menuju desa Pepadan yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
Artinya harapan kami di closing statement ini, ya ayolah masyarakat kita royo-royo, gotong royong, cintai pemimpinnya. Nah, harus mencintai itu pemimpinnya, karena bagaimanapun juga ada di situ menjadi tolak ukurnya sebuah desa untuk bisa menjadi berbenah, maju, mandiri, berdaya saing, punya program visi-misi yang seperti apa. Ayo kita cintai pemimpinnya, ayo kita support program-programnya, dan ayo kita semuanya lebih baik untuk diskusi, duduk bareng bersama, mementingkan hal-hal seperti itu daripada adanya perpecahan dan sebagainya. Nah, dan sekali lagi di penghujung ini closing statement kami sampaikan, mudah-mudahan kami yang pernah juga berjibaku di dalam organisasi Pemuda Ansor berharap kepada regenerasi kami nantinya pun sama, artinya menjadi adik-adik, sahabat-sahabat yang nantinya itu punya komunikasi yang baik. How to communicate with others. Diulangi lagi Pak, diulangi lagi. Bahasa Inggris. Jadi kunci kesuksesan itu ya dari situ, dari sebuah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan orang lain. Jadi tidak ada miskomunikasi ya. Karena tadi sesuai dengan temanya pengelolaan desa yang baik itu ya tadi menjadi desa yang good village governor. Seperti itu. Jadi harapannya tadi paling tepat pengelolaan desa yang baik tadi efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan melibatkan semua elemen masyarakat. Itu saja dari saya. Selanjutnya dari Mas Lutfi, monggo. Apa closing statement? Closing statement. Temanya pengelolaan. Ya. Kalau bisa ada bahasa Arabnya. Tadi udah bahasa Oh, Inggris. siap. Ini ya, saya selalu ini Pak. Mungkin jenengan ingat ya waktu kita masih bareng-bareng dengan kita di Kementerian Desa Pendampingan Desa. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Profesor Eran Yustika itu. Ini kalau ditarik ke hadis juga nyambung. Adalah bencana ketika ya kewenangan tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Begitupun ya ketika otoritas tidak tidak ada yang namanya kapasitas. Lah desa ini disuruh mengelola anggaran yang cukup besar untuk mewujudkan cita-cita pemerintah. Ya, kalau kemudian hari ini secara sumber daya manusia tidak dipersiapkan, ini juga akan menjadi malapetaka dan bencana. Maka kami berpesan kepada Pak Kades ya, biar tidak sampean saja yang keren. Ya. Iya, iya. Karena sebenarnya sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Pesan untuk desa-desa yang lain, Pak. Iya. Ya itu, pokoknya jangan pernah berhenti belajar karena kita disuruh melaksanakan program-program yang sudah ada, dan kalau kita tidak belajar maka kita tidak akan paham. Kalau tidak paham maka tunggu kerusakan dan kehancuran itu. Idza usidal amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'a. Suatu perkara yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Iya, buktikan saja itu. Saya kira itu, Pak. Bunganan Inggrisnya anak. Gitu. Iya. Ya sahabat semua, demikian tadi bincang kita di Ansor Podcast. Di podcastnya Pebatan on Fire. Yes. Kurang lebihnya dari saya selaku pembawa acara atau host. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap, Bu. Sebelum makan dari